mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual mengenai praktek kucing modul 2.3. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya sebagai coach Prina Indah Kurnia, sebelah kiri saya sebagai kuci yaitu Bapak Yazid Hussein, dan sebelah kanan saya Bapak Andri sebagai observator. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Andri. Hari ini kita ada praktek kucing ya? Betul Bapak. Sebelum kucing saya akan bertanya-tanya dulu ya. Karena di sini saya sebagai observer. Pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan kucing ini, Pak? Untuk rubrik penilaian pada kegiatan kucing kali ini ya Pak ya, saya akan kucing pada alur tirta, kemudian ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu yang akan dilaksanakan dalam penilaian dari alur tirta tersebut, Pak. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam hal ini untuk kucing kali ini adalah untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kompetensi-kompetensi yang akan diajukan. Oh, gitu ya. Baik, jadi bagian kompetensi kucing yang akan spesifik Bapak kembangkan adalah yang mengembangkan pertanyaan berbobot ya Pak. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Spesifiknya dari pertanyaan berbobot ini yang saya terapkan adalah menggunakan kata-kata kunci Pak, yakni penggunaan kata kunci yang kunci sebutkan, kemudian sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan nanti saya kembangkan. Baik, penggunaan kata kunci ya. Silahkan Bapak bisa memulai melakukan praktek kucing dengan Pak Yazid ya Pak? Ya, betul Pak. Ya, silakan Siap, Pak. izin dipanggil dulu ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prina. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yazid. Gini Pak, saya bisa minta waktunya Pak sebentar. Boleh Bapak, mangga. Saya Silakan. mau bercerita nih Pak tentang apa yang sedang saya bikin saya mengeluh nih Pak. Bisa Pak? Bisa, mangga. Boleh diceritakan bagaimana kisahnya Pak? Gini Pak, akhir-akhir ini kan saya mengajar murid saya di kelas nih Pak. Saya merasa murid-murid saya ini kurang antusias ketika dalam pembelajaran di kelas nih Pak. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas ketika saya berikan mereka tugas ini hanya sekitar 50% Pak yang mengerjakan. Oh begitu ya Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak nih, apa nanti yang diharapkan dalam pertemuan kita kali ini Pak? Saya mengharapkan solusi nih Pak atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya terhadap pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Menurut Pak Yazid nih, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Pak? Kalau menurut yang saya pikirkan sih Pak, ya, menurut saya itu yang membuat mereka kurang antusias itu sepertinya ya. Yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya agak membosankan nih Pak. Saya terlalu monoton dalam mengajar. Saya juga terlalu dominan ketika berbicara di kelas, menyampaikan materi, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran di kelas gitu Pak. Oh begitu ya Pak. Nah nanti kira-kira apa saja nih yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak tuh? Menurut saya Pak ya, murid-murid saya ini sepertinya menginginkan pembelajaran yang asyik gitu Pak, yang tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat tuh dengan Bapak tuh. Lalu menurut Bapak kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa belajar dengan asik, kemudian dengan tidak bosan lagi di pembelajaran Bapak tuh? Kira-kira seperti apa Pak? Menurut saya mungkin pembelajaran yang saya terapkan di kelas ini harus berpusat pada murid. Kemudian murid pun harus saya minta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian nanti bisa dalam pembelajaran nanti saya akan selipkan ice breaking gitu Pak. Ataupun games-games pembelajaran lah agar kegiatan KBM di kelas itu lebih menarik gitu. Lalu menurut Bapak sendiri mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bapak itu kira-kira penyebabnya tuh seperti apa Pak? Apakah memang kurang antusias atau dalam pengumpulan tugas tadi kan masih 50% tuh? Kemungkinan menurut saya nih Pak ya,
kemungkinan mereka itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas itu karena mungkin tugas yang saya berikan ini terlalu banyak. Kemudian berisi banyak juga pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam gitu dan membuat siswa tertarik. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kira-kira Bapak menggunakan sumber belajar apa saja nih? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan tuh, Pak. Gitu ya. Oke. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin nanti Bapak itu bisa mengembangkan dari selain buku belajar tadi ya Pak ya. Nah, adakah sumber lain dari selain buku teks itu Pak? Saya pikir sebenarnya ya kalau dalam dunia pendidikan itu pasti banyak sih Pak ya. Sumber belajar itu bisa ada dari video YouTube kan di zaman sekarang tuh Pak. Kemudian ada artikel, ada di blog-blog, kemudian tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang tren sekarang seperti di TikTok, kemudian atau Reels di Instagram dan masih banyak yang lainnya Pak. Nah, betul sekali itu Pak. Saya yakin sekali bahwa Bapak itu bisa menggunakan berbagai macam sumber selain dari buku teks itu sehingga membuat murid-murid Bapak itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran Pak. Nah, sekarang kira-kira rencana Bapak nih ke depan dalam menyelesaikan permasalahan tadi bahwa kelas itu hanya mengumpulkan murid Bapak tadi 50%. Kira-kira rencana Bapak ke depannya seperti apa nih? Saya berencana nih Pak ya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan, yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video di YouTube dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk tidak memberikan tugas terlalu banyak kepada murid-murid saya. Kemudian bentuk tugasnya pun akan saya coba disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sehingga murid tidak terkesan seperti dipaksa gitu, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Misal menggunakan penugasannya itu bentuknya drama, kemudian lagu, puisi, pantun, laporan digital dan sebagainya Pak. Betul Pak, bagus sekali itu Pak rencana Bapak. Saya sangat dukung sekali nih. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin. Nah, kemudian kira-kira komitmen ke depan nih dalam melakukan perencanaan yang tadi Bapak sebutkan itu seperti apa Pak? Kira-kira komitmennya Pak? Saya berkomitmen saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan. Saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi-materi sehingga nanti murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya bahagia, murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplor materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan juga pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya gitu. Ya, betul sekali Pak, sangat bagus sekali tuh rencana Bapak tadi ya. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti semua yang dilakukan rencana Bapak itu bisa berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan rencana. Dan saya sangat mendukung rencana Bapak tadi, bagus sekali. Terima kasih nih Pak atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang diidam-idamkan oleh murid-murid kita. Ya, amin. Sama-sama Bapak. Sama-sama. Ayo Pak, saya pamit dulu Pak ya. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Rina, setelah tadi saya melakukan observasi ya dari percakapan Bapak dengan Pak Yazid, ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu terwujud Pak? Ya, sebelumnya terima kasih Pak ya. Setelah saya melakukan coaching tadi tentang indikator yang saya harapkan dan juga telah saya sampaikan bahwa indikator yang sudah sesuai dengan alur kita tadi, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai ke tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi yang dari Kuci tadi, yaitu dengan masalah beliau, kemudian menggali potensi yang lain dalam memecahkan masalah-masalah sendiri begitu Pak. Oh gitu ya Pak. Ya.
beberapa memang betul ya Pak, yang saya lihat tadi, yang saya observasi tadi, Bapak sudah hadir penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif, dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga Bapak tadi tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci ya. Dan hasilnya tadi kunci sendiri bisa tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan dengan kalimat atau kata-kata kunci yang Bapak sampaikan. Baik, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bapak kira-kira? Ya, jadi begini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian saya juga ingin melihat bahwa menjadi coach itu gesturnya, kemudian fokus terhadap kunci Pak. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, kira-kira apa yang nanti bisa dikembangkan lagi gitu? Oh ya, baik-baik. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif itu bisa terlaksana yang seperti Bapak sampaikan tadi pada kegiatan coaching berikutnya. Ya Pak, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga untuk hari ini ya. Ya, sama-sama Pak.